Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safela Puspitaningrum dari D3 Humas. Saya ingin meresum materi penghantar ilmu komunikasi yang diampu oleh Bapak Iqbal. Yang pertama, hakikat dan definisi komunikasi. Komunikasi adalah suatu ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam menyampaikan pernyataan kepada manusia lain. Dari definisi ini terlihat bahwa objek kajian ilmu komunikasi adalah usaha menyampaikan isi pertanyaan kepada manusia lainnya. Unsur komunikasi yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Unsur komunikasi juga merupakan suatu tubuh atau elemen yang kompleks, dan salah satunya ada komunikator antar manusia yang menyampaikan pesan dengan tujuan tertentu. Artinya, komunikasi hanya bisa terjadi jika didukung oleh adanya sumber. Yang ketiga, fungsi dan prinsip-prinsip komunikasi. Pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia, di mana komunikasi yang baik dapat memelihara hubungan antar manusia. Fungsi komunikasi dapat menyampaikan pikiran atau perasaan, tidak terasingkan atau terisolasi dari lingkungan, dapat mengajarkan atau memberitahukan sesuatu. Prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi tidak terhindarkan. Yang kedua, komunikasi adalah paket isyarat. Yang ketiga, komunikasi adalah suatu penyesuaian. Yang keempat, komunikasi mencangkup dimensi isi dan hubungan. Yang kelima, komunikasi melibatkan transaksi simetris dan komplementer. Yang keenam, komunikasi adalah transaksional. Dan ketujuh, rangkaian komunikasi. Selanjutnya, tujuan komunikasi. Komunikasi memiliki 5 tujuan, yaitu menginformasikan, mengungkapkan perasaan, membayangkan, mempengaruhi, dan memenuhi harapan sosial. Tujuan komunikasi adalah sebagai sarana untuk menghubungkan seseorang. Yang selanjutnya, human communication. Johari Window berasal dari nama John, sedangkan Harry berasal dari nama Harry. Johari Window dikenalkan pada tahun 1955 oleh dua ahli psikologi dari Amerika, yaitu Love dan Harrington Langham. Johari Window digambarkan dengan segi 4 dengan jumlah 4 bidang, yaitu yang pertama, open, sebuah wilayah yang berisi segala informasi umum yang ada pada diri kita dan orang lain. Secara ringkas, wilayah terbuka adalah wilayah yang kita sendiri tahu dan diketahui orang lain. Dan yang kedua, blind, yaitu buta. Wilayah buta adalah wilayah individu yang diketahui orang lain, tetapi individu tersebut tidak mengetahui atau menyadarinya. Secara umum, seseorang memiliki wilayah buta yang luas. Namun demikian, tidak semua orang menyadari kelemahan dan kesalahan yang ada pada dirinya tersebut. Dan intinya, wilayah buta ini hanya melihat kesalahan dan kelemahan orang lain dan tidak berkaca dan melihat kesalahan dirinya sendiri. Yang ketiga, tidak diketahui. Wilayah gelap adalah area di mana diri sendiri tidak mengetahui, begitupun dengan orang lain. Area ini biasanya berupa informasi yang tenggelam di alam bawah sadarnya. Yang keempat, tersembunyi. Pada dasarnya, setiap orang memiliki daerah tertutup atau tersembunyi yang hanya dia sendiri yang mengetahui, bahkan orang lain jika diizinkan.
Hal ini biasanya berkaitan dengan aib atau kelemahan yang tidak sepantasnya orang lain ketahui. Selanjutnya, model komunikasi dasar. Model komunikasi menurut Littlejohn, model komunikasi yang mempresentasikan ide-ide dan proses. Model dalam bentuk gambar, grafis, verbal, atau matematika. Contohnya, seseorang komunikator yang berkomunikasi atau sedang menunjukkan hasil kerjanya dengan melalui media infokus. Model dasar komunikasi. Yang pertama, model komunikasi Barlan. Seseorang ahli komunikasi membuat dua model, yaitu komunikasi intrapersonal dan model komunikasi interpersonal. Pola dan bentuk komunikasi terjadi antara dua orang dipengaruhi oleh hasil proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Yang kedua, model komunikasi Laswell. Menurut Laswell, terdapat 5 pernyataan sederhana yang digambarkan sebagai model komunikasi, yaitu yang pertama, siapa? Siapa komunikator atau sumber atau kontrolnya? Dan yang kedua, mengatakan apa pesan yang disampaikan atau isi pesannya itu apa? Dan yang ketiga, dengan saluran apa? Dengan media apa? Dan yang keempat, siapa? Kepada siapa pesan itu disampaikan? Nah, pesan ini disampaikan kepada halayak. Analis halayak. Yang kelima, akibatnya apa? Akibat atau dampak dari sebuah pesan tersebut. Model komunikasi Laswell menunjukkan bahwa pihak pengirim peran atau komunikator pasti mempunyai suatu keinginan untuk mempengaruhi pihak penerima. Yang ketiga, model sirkulasi sekuler dan Osgood dan Scrum. Proses komunikasi berjalan secara sekuler, di mana masing-masing pelaku secara bergantian bertindak sebagai komunikator dan komunikan. Yang pertama, pelaku komunikasi pertama kali mengambil inisiatif sebagai sumber atau komunikator membentuk pesan encoding. Encoding merupakan suatu kegiatan memproduksi pesan, misalnya menulis atau berbicara. Yang kedua, pihak penerima atau komunikan setelah menerima pesan, dia akan mengartikan atau decoding dan menginterpretasikan pesan yang diterimanya. Dan jika komunikan mempunyai tanggapan, ia akan bertindak sebagai sumber dan tanggapan. Selanjutnya, pihak sumber atau komunikator yang pertama secara bertindak sebagai penerima atau komunikan. Ia menggantikan dan menginterpretasikan pesan yang diterimanya. Yang keempat, model komunikasi Gardner. Model komunikasi ini hampir sama bentuknya dengan model Laswell, tetapi prosesnya lebih kompleks karena melibatkan elemen-elemen komunikasi yang lebih banyak. Model komunikasi Gardner dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, model verbal. Dikembangkan Gardner mencakup 10 unsur. Yang pertama, komunikator dan komunikasi persepsi. Dan yang kedua, persepsi. Dan ketiga, reaksi. Dan keempat, situasi fisik, psikologi atau sosial. Dan kelima, saluran atau media.
Dan keenam, distribusi dan administrasi. Dan ketujuh, form, bentuk struktur atau pola. Dan kedelapan, konteks atau setting. Dan yang kesembilan, makna pesan. Dan kesepuluh, akibat dan hasil pesan. Yang kelima, model komunikasi relay dan relay. Model ini menyampaikan bahwa komunikan ketika mendapat pesan yang disampaikan komunikator tidak secara langsung bereaksi. Dan yang keenam, model komunikasi Newcomb. Model ini merupakan model antar pribadi. Melalui model Newcomb ini menggambarkan tentang dinamika hubungan komunikasi, tentang suatu yang dipersoalkan mereka. Model komunikasi ini sebetulnya sama saja dengan saling tukar pendapat, sehingga mereka akan mengambil pendapat yang terbaik tanpa melupakan pendapat satunya. Dan yang ketujuh, model komunikasi Shannon dan Wachford. Model ini melibatkan 7 komponen komunikasi. Yang pertama, informasi source atau sumber informasi. Yang kedua, message atau pesan. Yang ketiga, transmitter atau alat atau saluran penyampaian. Dan yang keempat, signal, tanda atau sinyal. Dan yang kelima, receiver atau alat penerima. Dan yang keenam, destination atau sarana penerima pesan. Yang terakhir, noise source, sumber gangguan. Yang ke-8, model komunikasi Deafler. Model ini menggambarkan proses komunikasi melalui media massa. Terima kasih, itu saja resum materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.